Sabar kunci kebahagiaan. Suatu hari seorang guru dan murid-muridnya melakukan perjalanan panjang. Lelah karena berjalan seharian, mereka memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di dekat sebuah danau. Sang guru meminta muridnya yang paling muda dan paling tidak sabar untuk berjalan ke danau dan membawakannya air, jadi dia melakukannya. Tetapi ketika dia sampai di danau, dia melihat sekelompok lembu yang badannya penuh lumpur sedang mandi di danau sehingga mengotori air danau. Murid itu berpikir dalam hati, saya tidak dapat membawa air kotor ini kepada guru. Dia kembali dan memberitahu gurunya tentang air itu. Sang guru tidak berkata apa-apa sampai beberapa saat kemudian, meminta muridnya lagi untuk membawakannya air dari danau. Seperti yang diduganya airnya masih tetap kotor. Belakangan, sang guru memerintahkan hal yang sama kepada muridnya lagi. Dengan marah dan mengutuk, dia pergi ke danau, dengan keyakinan bahwa airnya masih tetap kotor dan tidak bisa diminum. Tapi, yang mengejutkannya, airnya sangat jernih. Kekeruhan danau itu hanya sementara. Setelah beberapa saat, lumpur mengendap, dan air menjadi jernih kembali. Murid itu tidak bisa memaksakan air untuk jernih, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mempercepat prosesnya. Kemungkinan besar, intervensi apapun akan memperburuk keadaan. Ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Dalam kasus murid itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kekeruhan danau meskipun sang guru berulang kali meminta untuk membawakannya air. Dia tidak dapat mengubah keadaan ini. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan murid yang tidak sabar itu adalah mengubah sikapnya terhadap keadaan ini. Karena air berlumpur pada akhirnya akan jernih dengan sendirinya, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar sampai alam bekerja dengan sendirinya, yang merupakan pelajaran yang ingin diajarkan sang guru. Kesabaran akan menyelamatkan murid itu dari penderitaan karena amarah dan ketidakpuasan. Masalah dengan ketidaksabaran adalah penderitaan yang ditimbulkannya pada orang yang tidak sabar dan bahkan berdampak pada orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak sabar mengalami ketidakpuasan dengan keadaan saat ini. Ketidakpuasan ini bisa menyebabkan ledakan kemarahan. Fenomena kemarahan di jalan raya akibat kemacetan lalu lintas adalah salah satu contohnya. Ketidaksabaran tidak hanya tidak menyenangkan, tetapi juga tidak ada gunanya. Ketidaksabaran adalah keengganan untuk menjalani hidup dengan kecepatan yang sebenarnya terjadi. Kita berharap alam semesta tunduk pada keinginan kita. Kita menginginkan segala hal yang kita inginkan terwujud sekarang juga. Kita ingin hal-hal berubah dalam sekejap. Namun pada kenyataannya, keadaan eksternal tidak tergantung pada kita, tidak peduli seberapa besar keinginan kita. Kesabaran didasarkan pada penerimaan apa adanya atas keadaan di sekeliling kita. Sabar adalah kemampuan kita untuk menerima atau menoleransi penundaan, masalah, atau penderitaan tanpa menjadi marah atau kecewa. Ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran memiliki beberapa manfaat, termasuk tidak hanya menghilangkan ketidakpuasan tetapi juga membuat keputusan yang lebih baik dan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Seringkali, hal-hal yang terburu-buru tidak terlalu membantu dalam mencapai tujuan kita. Selain itu, mencoba memaksakan proses tersebut bahkan dapat merugikan. Seorang petani yang mati-matian berusaha menanam tanamannya. Tetapi karena intervensinya yang berlebihan terhadap proses tumbuh kembang tanamannya justru bertentangan dengan proses alami, usahanya tidak membantu. Bahkan, ia melawan arus alam. Menggunakan kekuatan tidak pada tempatnya akan menjadi bumerang dan mengarah pada kehancuran. Alam memiliki rencananya sendiri dan bergerak dengan kecepatannya sendiri, ini beroperasi secara optimal tanpa campur tangan kita. Kita dapat memulai aliran alam dan menjalani hidup dengan lebih mudah atau berenang melawan arus, mengeluarkan energi dalam jumlah yang berlebihan dengan imbalan hasil yang rendah. Tapi bagaimana kita mengapung mengikuti jalur alami? Salah satu syaratnya adalah kesabaran. Kesabaran memungkinkan kita membiarkan alam bekerja untuk kita. Karena kita bersedia menyelaraskan harapan kita dengan kecepatan alam. Contoh penggunaan kesabaran untuk memanfaatkan aliran alami adalah kreativitas. Pada umumnya, dorongan kreatif kita datang dan pergi secara spontan, jadi kita tidak bisa memaksakan diri untuk menjadi kreatif. Dan semakin kita mencoba, semakin buruk jadinya. Namun, lebih sering daripada tidak, jika kita membiarkannya dan berhenti mencoba, kreativitas kita kembali dengan sendirinya.
Sabar adalah tindakan yang bijaksana dan rasional, berbeda dengan keraguan dan pemikiran berlebihan. Pertimbangan yang cermat sebelum membuat keputusan penting seringkali membuahkan hasil yang baik. Perbedaan antara keraguan dan terlalu banyak berpikir dan dengan hati-hati mempertimbangkan pilihan kita adalah bahwa yang pertama berulang dan umumnya tidak menghasilkan resolusi yang substansial. Di sisi lain, pertimbangan yang hati-hati berarti kita menimbang pilihan yang berbeda dan mengeksplorasi hasil yang mungkin, biasanya menggunakan alasan dan logika. Tetapi untuk melakukannya diperlukan kejernihan pikiran. Jika emosi telah menguasai kita, kita cenderung tidak membuat keputusan yang rasional. Karena kita mendasarkan pengambilan keputusan kita pada impuls yang ditimbulkan oleh, misalnya, kemarahan atau ketakutan. Jika, misalnya, kita memutuskan untuk mengakhiri persahabatan di tengah pertengkaran yang memanas, ada kemungkinan yang masuk akal untuk menyesali keputusan itu. Menerapkan kesabaran sebelum memutuskan bermanfaat bagi kehidupan kita karena memungkinkan kita untuk memutuskan dari tempat yang jernih dan tenang. Secara khusus, dalam konteks ini, kesabaran adalah instrumen pengendalian diri untuk membiarkan emosi kita larut dan tidak menindakinya. Ide-ide dari kearifan masyarakat, seperti tidurlah sebelum mengambil keputusan atau menghitung sampai 10, baru kemudian bertindak, adalah cara praktis dan lugas untuk menerapkan kesabaran dalam kehidupan seseorang. Ketidaksabaran dapat membuat orang menjadi frustasi. Itu sebabnya kita umumnya tidak suka menunggu. Tetapi karena ketidaksabaran kita membiarkan keadaan eksternal menentukan perasaan kita. Jika peristiwa eksternal menentukan keadaan emosi kita, peristiwa itu menguasai kita. Sumber frustrasi yang umum bagi orang-orang adalah menunggu kereta, lalu mengetahui bahwa kereta itu tertunda. Dan dengan demikian, mereka gelisah di peron, sering terlihat kesal, karena kereta tidak datang secepat yang diharapkan. Tidak lama kemudian, pengumuman lain mengatakan kereta tertunda lebih lama lagi. Akibatnya, beberapa penumpang menjadi marah dan mulai mengutuk. Tapi mereka yang sabar cukup memperhatikan keterlambatan dan menunggu kereta dengan sedikit penderitaan. Seperti disebutkan sebelumnya, ketidaksabaran dihasilkan dari ketidakpuasan dengan keadaan saat ini. Kesabaran, bagaimanapun, memungkinkan kita untuk menerima keadaan ini, untuk tidak membiarkan mereka mempengaruhi ketenangan kita. Mengapa kita membiarkan diri kita diombang-ambingkan oleh hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti kereta api yang tertunda atau menghadapi orang-orang yang sulit diatur? Melalui kesabaran, keseimbangan batin kita tidak akan terganggu oleh kejadian seperti itu. Tetapi untuk bertahan, seseorang membutuhkan kesabaran. Seseorang harus berhenti menginginkan hasil yang cepat, yang sayangnya, tampaknya dikejar oleh kebanyakan orang saat ini. Sangat lazim bagi kita untuk memulai sesuatu tetapi jangan memaksakan diri. Misalnya, ketika kita memutuskan untuk menurunkan berat badan atau membentuk otot. Kita mulai berolahraga untuk mencapai tujuan kita tetapi dengan cepat kehilangan motivasi dan berhenti. Umumnya, hilangnya motivasi ini terjadi karena kita terlalu fokus pada hasil daripada proses itu sendiri. Ketika hasil yang diinginkan tidak muncul secepat yang diharapkan, kita menjadi tidak puas dengan keadaan dan menjadi tidak sabar. Dan jika hasil tetap tidak ada, seringkali kita cenderung menghentikan apapun yang kita lakukan, yang pada akhirnya akan menghasilkan apa yang ingin kita wujudkan. Berapa banyak orang yang mengangkat tangannya pada saat sedikit lebih banyak usaha? Sedikit lebih banyak kesabaran akan mencapai kesuksesan. Jika kita bekerja menuju suatu tujuan sambil bersabar dengan hasilnya, kurangnya hasil, setidaknya untuk jangka waktu yang masuk akal, tidak akan menjadi faktor yang menurunkan motivasi. Sekali lagi, kesabaran memberi kita kemampuan untuk menerima atau menoleransi penundaan. Kisah lain tentang seorang petani yang mencoba menanam pohon bambu menunjukkan bagaimana kesabaran menghasilkan kegigihan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Benih pohon bambu membutuhkan waktu 5 tahun untuk mulai tumbuh, artinya petani tersebut perlu menyiram dan merawatnya tanpa melihat hasil apapun. Selama tahun-tahun itu, sepertinya pekerjaannya sia-sia. Dan pohon bambu tidak akan pernah mulai tumbuh. Namun demikian, petani itu tetap sabar, mengikuti prosesnya, dan melanjutkan usahanya sehari-hari. Setelah 5 tahun konsisten menyiram dan merawat benih, pohon bambu itu tiba-tiba tumbuh tinggi. Kesabaran petani itu membuahkan hasil. Kita dapat membandingkan situasi petani dengan banyak contoh kehidupan modern tentang bagaimana kesabaran membantu kita mencapai tujuan jangka panjang.
Misalnya, saat berinvestasi di pasar saham, biasanya dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk melihat keuntungan yang signifikan dari bunga majemuk. Selain itu, rata-rata, bisnis baru membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun untuk menjadi menguntungkan. Kesabaran memungkinkan kita untuk menanggung periode-periode ini tanpa kompensasi atas usaha kita. Tidak diragukan lagi, mempraktekkan kesabaran seperti itu tidaklah mudah, pahit, tetapi potensi buahnya manis. Dengan sabar kita lebih toleransi terhadap orang lain karena kita tidak bisa mengontrol tindakan dan kehendak orang lain. Dan dengan demikian, orang-orang di sekitar kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita sukai dan menolak melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan. Namun, seringkali kita berharap orang lain berperilaku sesuai keinginan kita. Dan ketika tidak, kita mengalami ketidakpuasan dan kecewa. Perkelahian antar pasangan seringkali berawal dari salah satu pihak melakukan, atau tidak melakukan, sesuatu yang bertentangan dengan keinginan dan harapan pihak lain. Kita menjadi tidak sabar karena kita tidak ingin orang berperilaku seperti yang mereka lakukan, kita ingin mereka bertindak berbeda dan berpikir berbeda, padahal kita tidak memiliki hak untuk itu. Kita harus menyadari bahwa kita tidak punya pilihan terkait orang yang muncul dalam hidup kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, penipu, kasar, berkemauan buruk, suka atau tidak suka. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Namun, kita bisa mengubah sikap kita terhadap mereka. Kita dapat membiarkan orang-orang ini mengganggu kita, atau kita dapat menerima keberadaan mereka dan bertemu dengan mereka dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dan tidak ada alasan untuk terganggu oleh apa yang tidak dapat kita lakukan. Dengan memiliki kesabaran terhadap orang, kita tidak hanya menetralisir kekuatan mereka yang mengganggu ketenangan pikiran kita. Kami juga menerima kekurangan mereka dan, dengan demikian, kemanusiaan mereka. Praktek kesabaran terhadap satu sama lain, mengabaikan kekurangan satu sama lain, dan menanggung beban satu sama lain adalah kondisi paling mendasar dari semua aktivitas manusia dan sosial dalam keluarga, dalam profesi, dan dalam masyarakat. Kesabaran meningkatkan toleransi terhadap satu sama lain, memungkinkan kita untuk mendengarkan sebelum berbicara, menjadi lebih empatik dan pemaaf, dan cenderung tidak menanggapi dan bereaksi dengan cara yang kemudian kita sesali. Itu adalah kebiasaan yang memperkuat posisi kita secara keseluruhan terhadap dunia luar dan diri kita sendiri. Ketidaksabaran menyiratkan intoleransi, kebodohan, kelemahan, dan penderitaan. Kesabaran berarti toleransi, kebijaksanaan, kekuatan, dan keseimbangan batin. Jadi, itulah mengapa kesabaran adalah kekuatan dan sekaligus kunci kebahagiaan.